Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kintan Putih Alami dengan nomor BP 1911525. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas besar saya pada mata kuliah Perancangan Basis Data dengan Bapak Surya Afnarius. Jadi pada tugas besar ini kami berkelompok dan secara individu itu mencari laporan masing-masing. Laporan yang saya dapatkan itu tentang laporan survei dari surat survei pada UPTD Fasilitasi Pembiayaan Pemerintahan Kota Payakumbuh. Jadi surat yang didapatkan itu seperti ini. Surat perintah tugas ada nomornya, lalu ada data dari petugas surveinya yaitu nama dan jabatannya di UPTD, lalu data mitra pemanfaat yang akan disurvei, ada nama, kelurahan, bidang usaha, jumlah permohonan dan keterangannya. Lalu ada tanggal ditetapkannya surat survei ini dan ada pula tanggal ditandatangani oleh kepala UPTD. Nah, karena masih berbentuk surat, saya sudah membuatnya berupa laporan pada Excel. Kira-kira seperti ini. Ada nomor surat survei, ada tanggal survei, ada ID petugas dan nama petugasnya, lalu ada ID jabatan serta jabatannya, dan ada nomor registrasi mitra pemanfaat, nama mitra pemanfaat, alamatnya, bidang usaha, jumlah permohonan, serta keterangannya. Lalu berikut saya normalisasi sampai bentuk BCNF. Nah, setelah saya normalisasi, saya merancang ERD atau Entity Relationship datanya. Berikut kira-kira rancangan dari ERD-nya. Jadi pada ERD ini terdapat 5 tabel, yaitu tabel survei, detail survei, mitra pemanfaat, dan petugas surveinya. Petugas survei serta jabatan petugasnya. Jadi hubungan antara tabel ini mulai dari tabel survei ke detail survei. Jadi antara tabel survei dan detail survei ini pada detail survei itu menggambarkan detail atau isi dari surat surveinya, yaitu data dari mitra pemanfaat. Data mitra pemanfaat ini dilambangkan dengan nomor registrasinya. Jadi pada satu surat survei itu dapat berisi beberapa nomor registrasi mitra pemanfaatnya. Jadi satu surat survei itu dapat dilakukan perintah tugas untuk melakukan survei pada beberapa mitra pemanfaat sekaligus, satu atau lebih mitra pemanfaat. Pada detail survei ini juga ada nomor registrasi, yaitu berasal dari tabel mitra pemanfaatnya. Lalu untuk pada tabel survei ini juga terdapat ID petugas, yaitu ID petugas ini berasal dari tabel petugas survei, yaitu primary key dari petugas surveinya. Dan petugas survei ini juga memiliki ID jabatannya pada UPTD yang berasal dari tabel jabatan petugas. Nah, untuk jumlah permohonan itu saya masukkan ke tabel data mitra pemanfaat karena jumlah permohonan ini merupakan dimiliki oleh entiti mitra pemanfaat, karena mitra pemanfaat saat melakukan pendaftaran itu mengisi data jumlah permohonan yang dia ingin pinjam atau ajukan. Begitu kira-kira rancangan dari ERD ERD laporan survei ini. Berikutnya itu ke database. Sini saya menggunakan MySQL dengan bantuan tools MPP dan PHP MyAdmin. Dengan database itu TB PBD.
Nah, sesuai dengan IRD yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu terdapat 5 tabel. Code untuk setiap tabel, mulai dari tabel survei itu terdapat 5 field, yaitu nomor surat survei sebagai PK-nya, ID petugas sebagai FK yang berasal dari ID petugas dari tabel petugas survei, tanggal survei, dan tanggal tanda tangannya. Berikut dia contoh isi database-nya, isi tabelnya. Sudah ada 5 data. Lanjut ke tabel detail surveinya. Tabel detail survei ini berisi tentang data dari mitra pemanfaat yang ada pada surat surveinya. Jadi pada satu surat survei itu dapat berisi 2 nomor registrasi mitra pemanfaat nih. Contohnya ini, pada nomor ini nomor surat surveinya sama pada 2 baris pertama ini, namun memiliki 2 nomor registrasi mitra pemanfaatnya. Dan pada tabel detail survei ini saya menggunakan PK ID survei dan nomor surat survei itu FK dari tabel survei tadi. Di sini juga saya menjadikan ID survei auto increment karena agar saat pengguna menginputkannya itu tidak perlu menginputkan ID surveinya. Jadi otomatis langsung terbuat. Jadi setiap mitra pemanfaat atau nomor registrasi mitra pemanfaatnya itu ditambah, maka ID survei juga akan otomatis terbuat gitu. Lanjut ke petugas surveinya. Mitra pemanfaat dulu. Di mitra pemanfaat itu ada strukturnya itu nomor registrasi sebagai PK. Nomor registrasi ini menjadi FK pada tabel detail survei. Ini contoh data yang sudah saya masukkan. Ada 3 mitra pemanfaat dengan alamat, bidang usaha, dan jumlah permohonan serta keterangan peminjamannya atau keterangan peminjaman sebelumnya. Lanjut ke tabel petugas survei. Tabel petugas survei ini yang bertugas untuk melakukan survei pada mitra pemanfaat. Ada ID petugas, nama petugas, serta ID jabatannya pada UPTD. Strukturnya seperti ini. ID petugas sebagai EPK dan ID jabatan itu FK yang berasal dari tabel jabatan petugas. Nah, jadi pada tabel jabatan petugas itu ada 2 field, yaitu ID jabatan sebagai FK serta nama jabatannya. Jadi jika pegawai itu adalah seorang petugas survei, maka ID jabatannya 1 misalnya. Dan jika dia kepala UPTD, maka ID jabatannya 4 misalnya gitu. Itu kira-kira hasil dari database yang sudah saya buat. Berikut itu lanjut ke program yang sudah saya bangun. Jadi pada halaman utamanya itu menampilkan seluruh laporan yang ada pada database, yaitu pada tabel survei. Menampilkan pada bagian atas ini ada navigation bar untuk melihat data dari tabel lain. Misalnya ini lihat data mitra pemanfaat, kembali ke tabel data survei, daftar petugasnya, daftar jabatannya. Lalu ini pada bagian berikutnya itu ada seluruh laporan yang ada pada database. Jadi pada setiap data laporan itu saya menambahkan fungsional edit, hapus, serta detail. Nah, jika pengguna ingin melihat detail dari nomor surat survei ini, bisa menekan button ini, maka akan muncul nomor surat surveinya, ID petugas yang melakukan survei, tanggal surveinya, dan tanggal ditandatangani, serta daftar dari mitra pemanfaat yang akan disurvei. Nah, lalu ditetapkan oleh kepala UPTD, yaitu Petriani AMD. Di sini juga pada halaman ini saya menambahkan fungsi hapus jika terdapat perubahan pada data survei. Jadi jika ingin menghapus data mitra pemanfaatnya, bisa menekan button ini. Maka data mitra pemanfaat ini akan hilang.
Lanjut ke tabel fungsional edit. Jadi pada fungsional edit ini yang hanya bisa diedit itu ID petugas surveinya serta tanggal survei dan tanggal ditandatanganinya. Jadi nomor surat survei itu tidak bisa diubah. Saya menambahkan fungsi itu read only. Jika ingin melakukan perubahan, kita masukkan sesuai ID petugas yang ada, maka simpan, maka akan berubah data ID petugasnya. Nah, bagaimana jika dia kosong? Tidak ada ID petugas yang dimasukkan. Nah, akan terjadi error atau gagal edit. Nah, berikutnya itu fungsional hapusnya. Jika kita ingin menghapus salah satu data, surveinya bisa menekan tombol hapus ini. Misalnya ini pada nomor 53 ini saya akan hapus. Nah, maka nomor 53 ini sudah tidak tampil. Nah, kita lihat ke database-nya. Survei, data survei 53 itu sudah tidak ada. Pada detail surveinya juga nomor 53 itu juga sudah hilang. Nomor surat survei 53 itu tidak ada lagi. Nah, lanjut ke fungsional tambah. Saya di sini juga menambahkan button untuk menambah data survei. Jadi pertama-tama user akan menginputkan ID petugas, nomor surat surveinya. Nih, mungkin yang kita bisa hapus tadi, ID petugas yang ada, lalu tanggal survei. Misalnya tanggal hari ini saja, tanggal ditandatangani juga hari ini. Akan simpan. Jika data berhasil disimpan, maka akan muncul button untuk memasukkan data mitra pemanfaat. Masukkan sesuai nomor register yang ada, nomor register mitra pemanfaat yang ada. Berhasil disimpan, jika satu berhasil disimpan. Nah, bagaimana jika data mitra pemanfaatnya sudah ada sebelumnya? Coba satu. Nah, berarti datanya sudah ada, berarti tidak berhasil diinputkan. Nah, satu lagi, 2. Nah, jika sudah selesai memasukkan seluruh data mitra pemanfaatnya, maka dapat ditekan button selesai ini. Nah, kita lihat lagi laporan nomor 53 tadi, detailnya. Nah, muncul seluruh data mitra pemanfaat yang kita masukkan tadi. Di database juga begitu. Nah, nomor 53 kembali ada, dan detail survei juga ada. Nomor 53 itu 312. Oh ya, tadi jika datanya tidak kosong, jika tidak berisi atau kosong, field yang dimasukkan itu kosong misalnya. Nomor 55 misalnya. ID-nya 02. Coba kita kosongkan. Nah, maka field ini harus diisi. Jadi tidak bisa berjalan query insert-nya. Maka harus kita isi. Begitu juga dengan tanggal. Tidak bisa diisi. Tidak bisa dijalankan button simpannya. Karena harus diisi terlebih dahulu. Sama. Itu juga. Jadi seluruh field-nya harus diisi. Baru bisa disimpan. Nah, kembali misalnya satu saja. Setelah disimpan, kembali kita lihat lagi di data ini. Di detail. Nah, cuma satu yang masuk. Sesuai yang kita inputkan tadi. Berikutnya itu saya juga menambahkan fungsi cetak untuk mencetak laporan yang sudah dibuat. Nah,
akan beralih ke halaman cetak. Muncul apakah pengguna ingin menyimpannya sebagai bentuk PDF atau mencetaknya lewat printer yang sudah terhubung pada komputer. Save as PDF. Nah, muncul misalnya nih, muncul ada tabel laporan yang sudah kita cetak tadi. Mungkin sekian untuk penjelasan tentang tugas besar saya. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.